MBG ini kan beberapa kali di tempat kami juga terjadi keracunan. Ini kan program pemerintah pusat yang tidak terlalu connect awalnya dengan pemerintah kabupaten. Tapi warga masyarakat taunya kan ini ya sebagai pemerintah. Kamu yang diajar betul. Kalau Kopdes ini kan seluruh Indonesia bentuk bangunannya sama, jualannya mirip-mirip. Ya kalau menurut kami ya harus sesuai dengan kondisi yang ada di desa. Kita cukup dorong BUMDes saja sebenarnya. Oh gitu ya. Realitasnya memang situasinya kurang menguntungkan bagi kepala daerah kan begitu. Baik dari sisi pemerintah pusat, baik dari sisi situasi global internasional yang membuat banyak keterbatasan. Tapi di sini ya kita tidak boleh beralasan. Memang rezeki kita menjadi kepala daerah hari ini ya sudah dijalani, dinikmati, paket kompletnya itu gitu. Paket kompletnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada tanggal 24 Juni 2026, Tribun Network Kompas Gramedia menggelar sebuah acara yang diberi nama Citaloka Festival 2026. Dalam acara Citaloka tersebut, sejumlah pemerintah daerah, korporasi dan individu mendapatkan penghargaan. Satu di antaranya adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Klaten karena telah melakukan sebuah terobosan. Kategori yang diberikan adalah daerah terbaik penguatan ekosistem pariwisata digital melalui program Ayo Piknik Klaten. Dan penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Klaten, Mas Hamenang Wajar Ismoyo. Pagi ini, ya sekarang ada di Jakarta, pukul 5:30 saya akan menjemput Mas Bupati di tempat menginap beliau. Nanti saya akan ngobrol di dalam mobil sepanjang mulai dari hotel sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena pagi-pagi ini Mas Bupati harus kembali ke Klaten. Ikuti obrolan saya dengan Mas Bupati Hamenang Wajar Ismoyo. Mas Hamenang, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Feby. Mas, luar biasa. Mas, kami sengaja menjemput Mas Hamenang untuk ngobrol sepanjang perjalanan kita di bandara. Siap. Ya, monggo silakan nanti kita ngobrol di sambil efektif Mas ya. Boleh, Jadi boleh. Mas Hamenang monggo sini. Mas. Ya. Siap. Tribuners, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Hamenang ini. Saya antar beliau ke bandara karena beliau harus nyampe ke Klaten pada siang hari ini. Mas Hamenang. Siap, Mas Feby. Kemarin itu Mas Hamenang sudah cerita sedikit lah ketika menerima award kita soal program Ayo Piknik Klaten. Iya. Saya itu kepingin tahu, sebenarnya penasaran nih. Idenya itu awalnya gimana ini bisa membentuk satu ekosistem digital yang diberi nama Ayo Piknik Klaten yang sebenarnya ini super hub juga sih. Ya, super bisa hub, cerita betul. Mas gimana ini Mas? Ya, awalnya kan dengan kami melihat potensi di Kabupaten Klaten, kita sedang branding pariwisata. Alhamdulillah kita awali dengan mengembangkan desa-desa melalui BUMDesnya. Sudah terlihat desa wisatanya berkembang. Memang Klaten udah terkenal ya. Ya, tapi kan mereka masih berdiri sendiri-sendiri. Terus kemudian ketika kami kunjungan selalu kami promo Klaten. Kami promo feedback dari teman-teman wisatawan ini
ke Klaten mau kemana aja, setelah kesini kemana lagi, kalau mau cari ini kemana. Gitu. Akhirnya terus kepikiran, wah berarti kita harus bikin sebuah portal web yang kemudian satu saja, tapi wisatawan sudah bisa dapat semuanya. Dapat semua ya, jadi dia nggak perlu keluar masuk cukup masuk satu pintu, dia dapat mengakses apapun yang dibutuhkan. Tentang Klaten. Kan biasanya harus misalnya sosial media, Instagram misalnya cuma dapat lokasinya. Nanti harus geser lagi pakai Gmap untuk tahu lokasinya. Kan ribet. Ya. Nah, kita bikinkan satu portal web, alamatnya ketemu, Gmap-nya ketemu, kulinernya ketemu, reviewnya seperti apa, ceritanya seperti apa, ada semua. Mas Hamlan, supaya nanti pemirsa kita ini dong gitu ya. Iya. Kalau kita masuk ke portal itu, Ayo Piknik, yang ditemukan itu apa aja Mas? Bisa dijelaskan? Ya, yang pertama tentu objek wisata. Oke. Seluruh objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Betul. Satu, terus apa lagi? Nah, di dalam ini nggak sekedar objek aja, tapi di situ kemudian kita bisa melihat ceritanya itu objek ini kok bisa ada seperti apa. Alamatnya di mana. Kalau mau ke situ naik apa, aksesnya seperti apa. Itu kaitan objek wisata. Setelah itu kemudian ada kalender event. Di bulan ini ada apa, tanggal berapa. Nah, setelah itu kemudian ada yang nggak kalah penting UMKM. Kalau mau kuliner siang di mana, kuliner malam kemana, sampai dengan kalau pengen oleh-oleh ada apa saja. Oh iya, tadi kalau kita wisatawan, saya pengen belilah cenderamata dari situ supaya nggak lupa, ada juga muncul di situ ya. Bahkan sampai kalau sudah terlanjur sampai rumah masing-masing, lupa belum beli oleh-oleh, ada di situ yang kemudian langsung nanti ke e-commerce-nya. Misalnya mau beli lurik, diklik luriknya ada connect dengan e-commerce-nya. Lalu tinggal nunggu dia kirim ya. Betul. Barang itu ke tempat kita ya Mas ya. Betul. Mas, menurut catatan kami ini kan di sepanjang Januari sampai Maret 2026 itu kan kunjungan wisata ke kota Klaten, ke wilayah Kabupaten Klaten itu kan nomor 2 ya. Iya. Dari seluruh Jawa Tengah. Betul. Mas, bisa cerita dong. Ini yang bikin kunci suksesnya pemerintah Kabupaten Klaten dan warga Klaten bisa menarik wisatawan begitu banyak, ini apa sih sebenarnya kunci suksesnya Mas? Kata kuncinya sih sebenarnya kolaborasi. Jadi bagaimana kemudian yang awalnya kita ini berjuang sendiri-sendiri, desa berjuang sendiri, kabupaten berjuang sendiri, UMKM sendiri, kita jadikan satu. Jadi kita nggak cuma bikin ekosistem digitalnya, tapi real di lapangannya juga kita jadikan satu. Kita membuat sebuah paguyuban besar, isinya ada para pelaku wisata, biro agen perjalanan, yang itu kemudian kita sudah bersepakat bersama, akhirnya kita jalan bareng-bareng. Karena dari situ kita jadi tahu permasalahan-permasalahan kemarin itu seperti apa, begitu. Terus kemudian kita pecahkan bersama, akhirnya jalan bareng. Ya termasuk kita memanfaatkan yang jujur saja di era digital ini, kita manfaatkan betul mulai dari sosial media, kemudian ini sampai dengan bagaimana kita kerjasama dengan beberapa influencer. Alhamdulillah hasilnya dalam beberapa tahun ini mulai terlihat. Mas, tentu mempertahankan lebih susah. Betul. Ketimbang meraih. Betul. Sukses ini mesti harus panjenengan pertahankan bersama teman-teman di seluruh stakeholder di Kabupaten Klaten. Betul. Ya, apa caranya ini? Nah, mempertahankan ini ya bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan wisata yang ada di Kabupaten Klaten. Artinya wisatawan kalau sudah ke Klaten itu harus mendapatkan experience yang positif supaya dia mau balik. Betul. Apakah bagaimana keramahan dari pengelola wisatanya, kebersihan dari objek wisatanya, dan sampai dengan bagaimana aksesnya yang mudah gitu. Mas, ini ada, bukan di Klaten sih, di berbagai tempat itu sering ada kritik mengenai parkir. Betul. Tarif parkir, ya kan? Betul. Biasanya kalau orang kita nyebutnya itu mentung gitu ya. Nah, ini gimana katanya? Karena kan kelihatannya kecil Mas, remeh-temeh. Tapi itu bisa bikin nggak nyaman, betul nggak Mas? Itu ketika saya menjabat pertama kali jadi bupati itu kejadian. Jadi kalau pada saat kita ada kalender event besar, parkirnya yang biasanya 2.000 jadi 5.000. Kadang jadi 10.000. Nah, itu yang kemudian kami melaksanakan pembinaan berkala. Nah, jadi sebulan sekali itu mereka dikumpulkan oleh Disub dan Satpol PP, diajak nyoto bareng, tapi kemudian kita berikan edukasi. Nah, yang beberapa kali terbukti ngeyel ya kita putus kerjasamanya dengan Pemda. Oh gitu ya? Mas, juga ini di objek-objek wisata itu selain masalah parkir, itu yang dikeluhkan adalah soal tarif
makanan. Betul. Betul nggak, Mas? Betul. Jadi tarif makanan itu biasanya jadi masalah. Iya. Gimana ini supaya wisatawan datang ke Klaten menikmati kuliner gak kapok? Yeah. Nah itu makanya pentingnya untuk duduk bareng itu tadi di forum pengelola wisata UMKM ini kita sampaikan. Jangan sampai ada istilah ini harga objek wisata kayak begitu. Karena itu yang kemudian membuat orang jadi malas balik lagi, kok selisihnya jauh sekali kan. Iya. Nah mungkin yang kenapa kemudian Klaten hari ini menjadi salah satu daya tarik utama di Jawa Tengah ya karena alhamdulillah kami termasuk murah. Baik dari masuknya maupun kulinernya gitu. Iya. Kalau menurut para wisatawan itu biasanya sebenarnya harga itu nggak masalah, asal pasti, betul nggak, Mas? Oh iya, kan? betul. Iya kan? Ya asal pasti. Ada price listnya. Nah, price listnya jelas. Sebenarnya berapapun parkir itu nggak masalah, asal jelas. Betul. Memang begitulah yang masuk ke kas negara, bukan dimanfaatkan oleh oknum di lapangan, gitu kan, Mas ya? Ya. Nah, Mas, panjenengan ini mulai Februari tahun 2025 lalu diberi amanah sebagai Bupati Klaten. Ya. Nah, Klaten itu berada di dua kota yang sudah terlanjur ngetop nih. Solo dan Jogja. Betul. Sampai ini panjenengan diapit ini. Iya, betul. Gimana ini untuk supaya Klaten ini tidak tenggelam di antara dua kota yang memang sejak sejarah itu dikenal. Gimana, Mas Amna? Nah, ini yang kemudian kami sedang membangun narasi, Ya. menceritakan sejarah di masa lampau. Ya. Karena berdasarkan data-data dan fakta, ditemukan fakta menarik bahwasanya Kerajaan Medang terakhir, era terakhir Mataram kuno sebelum Empu kemudian Sendok itu ya. yang Empu Sendok bergeser ke Jawa Timur, itu ada di Klaten. Nah ini kami sedang bekerja sama dengan para peneliti, baik dari yang lokal maupun dengan BRIN, untuk kemudian kita bisa mengkaji, menemukan sampai dengan bagaimana Raja Rakai Pikatan dan Dyah Pramodawardhani yang bisa bikin Prambanan Raya, Candi Sewu, Candi Plaosan itu ternyata ada di Klaten. Nah ini narasi ini nanti akan depan akan kita naikkan sehingga sejarah Klaten ini adalah terakhir dari Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Karena dengan itu nanti kemudian posisi kami mungkin harapan kami bisa equal dengan Jogja Solo. Karena kan kalau Jogja Solo kuat dengan Mataram Islamnya, kalau kami jauh sebelum era Mataram Islam karena masih Hindu-Buddha zaman dinasti Sailendra dan Sanjaya. Jadi narasi itu yang nanti akan pelan-pelan akan disosialisasikan ya. Karena kan hari ini orang tahunya kalau Prambanan Raya itu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso dibikin semalam kan begitu Mas Webi. Yang ini ternyata ya bukan narasi positif kan begitu. Iya. Mas, Klaten itu dari dulu itu yang paling terkenal itu adalah wisata air. Betul. Umbul gitu Betul, ya. Dan rasanya Mas Amenang juga perlu menjelaskan bahwa bumdes itu maju gitu kan. Karena mereka akhirnya mendapatkan benefit manfaat dari pengelolaan yang baik. Betul. Mas bisa cerita sekarang perkembangan bumdes yang mengelola umbul-umbul itu kalau dalam bahasa Indonesia ini mata air. Gimana itu? Jadi menariknya adalah begini, Klaten ini beda dengan Jogja dan Solo. Kalau Jogja dan Solo kan kota, mereka terdiri dari kelurahan-kelurahan yang jelas sentralistik. Kalau kabupaten kan desa-desa, jadi letak muasalah itu ya ada di desa. Tapi begitu juga letak peluang itu ada di desa. Maka kami jauh-jauh sebelum era efisiensi, Mas Febi, kami sudah berpikir desa harus mandiri. Lah maka kata kuncinya adalah desa harus mengerti potensinya. Maka yang kemudian kami dorong adalah BUMDesnya. Alhamdulillah mereka sudah paham. Memang diawali diinisiasi dari beberapa desa yang mengelola wisata air khususnya. Onggok lah, Unut lah, Sidowaya lah, dan beberapa desa yang lainnya. Tapi hari ini alhamdulillah Mas Febi tidak hanya yang mengelola air saja, tapi bahkan desa yang full pertanian pun sudah bisa berkembang dengan BUMDesnya. Misalnya kita bicara di daerah Trucuk ada satu desa namanya Pundung Sari, yang kemudian sudah bisa mengolah pertaniannya untuk kemudian sampai dengan Jawa Barat dan yang lain sebagainya. Artinya alhamdulillah kalau dulu trennya hanya sekedar desa yang sukses itu harus mengelola wisata, sekarang sudah melebar lagi. Ada ya pertaniannya ya? Pertanian juga ada begitu. Mas Amenang, boleh diceritakan Mas, kontribusi BUMDes atau orang
mereka-mereka yang berkhidmat baik di pertanian maupun wisata terhadap PAD-nya Klaten, Mas? Nah, kalau untuk PAD Pemda memang jujur belum terlalu signifikan. Tapi berpikir kami di step pertama itu adalah bagaimana menggerakkan roda perekonomian yang ada di wilayah. Oh, jadi biarlah ekonomi bergerak dulu. Bergerak dulu, desa yang merasakan nikmatnya dulu. Baru next step setelah ini kami akan berbicara mengenai retribusi, pajak, dan yang lainnya. Jadi kalau ke susu gitu ya? Ya, step by step. Belum langsung dipajakin, nanti repot. Maka 2025 kemarin ketika beberapa kabupaten kota memutuskan untuk menaikkan pajak, kami tidak menaikkan. Ya. Dan sampai hari ini beberapa sektor kami belum tarik pajak. Tapi nanti next stepnya pasti akan kami tarik pajak. Cuma kami akan diskusi dengan mereka untuk kemudian pajaknya nggak saklek. Oh, yang penting ada dialognya dulu kan? Iya, kami pengen mengedepankan dialog dulu. Misalnya kalau aturan pemerintah 10%, kita diskusi lah kebijakan misal di Klaten berapa, 5% gimana kita jalan gitu. Daripada kita pukul 10% mereka angin-anginan bayar, mending kita murah dulu, yang penting semua tertib dulu kan. Tapi ini nanti next step. Ya. Intinya kesimpulannya biarlah roda berputar dulu ya, Mas. Iya, roda berputar dulu. Biar masyarakat desa, petani, ya kan, BUMDes menikmati dulu, ya kan. Kemudian pemerintah daerah bisa mengambil manfaat dari situ. Kan biasanya kata kunci dari pariwisata kan orang datang. Nah, ketika orang datang ke objek wisata, pada akhirnya kan mereka akan menikmati kuliner, beli oleh-oleh. Nanti ke depan, tren hari ini sudah mulai muncul banyak sekali kuliner yang ada di Kabupaten Klaten. Baik tempat ngopi, tempat makan, tempat penginapan gitu. Nah, ini yang kemudian memang belum kita optimalkan untuk pajaknya. Tapi next step setelah ini akan kita optimalkan biar punya kesadaran bareng-bareng. Punya hak tapi juga harus punya kewajiban. Sehingga kemudian kita juga ada fiskal untuk kemudian memperbaiki infrastruktur dari menuju objek wisata. Karena harus saling keterkaitan. Mas, ini ngomong-ngomong ini kan di tahun 2025-2026 ini kan transfer ke daerahnya kan berkurang ya, Mas. Ini kan memerlukan inovasi lah dari para kepala daerah ini. Ya kan, kalau lempar handuk kan repot ya, Mas. Iya betul nggak, Mas? Iya. Nah, sepanjang masa menang menjabat bupati ini, apa kiatnya untuk istilahnya mengatasi ini? Karena kan kalau kita mengeluh doang juga nggak bisa, nggak menyelesaikan masalah. Nggak menyelesaikan masalah. Itu boleh tadi. Berbagi cerita, Mas. Ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kami menguatkan desa agar desa mandiri tadi dengan BUMDes. Yang kedua, kalau orang Jawa bilang metani. Kami metani program-program yang ada di OPD. Jadi di OPD itu, saya nggak tahu ya kalau di kabupaten kota lain. Saya cek. Ternyata program kegiatan di OPD seluruhnya itu kurang lebih dalam 1 tahun itu bisa 3.000 sampai 4.000 kegiatan. Dan banyak yang sebenarnya bisa kita optimalisasi, tidak perlu sebanyak itu programnya. Nah, akhirnya kemudian Pak Ketua TAPD, Pak PJ Sekda beserta tim anggaran kami minta untuk kemudian coba kita bedah bareng-bareng. Nah, dibedah akhirnya bisa kita pangkas, kita rapikan, tinggal 1000-an program. Gitu ya salah satu caranya. Sehingga kemudian program-program yang sekiranya mirip-mirip dan tidak optimal, kemudian tidak usah. Nah, kemudian kita pertajam lagi, pokoknya program ini nggak boleh hanya sekedar LPJ, nggak boleh sekedar rutinitas, nggak boleh sekedar hanya kemudian yang penting dijalankan. Tapi bagaimana outcome-nya itu dirasakan oleh warga masyarakat, itu kata kunci. Sehingga kemudian program yang hanya dinikmati oleh kami, OPD itu kami kurangi. Nah, itulah. Akhirnya ya memang ada namanya zona nyaman yang dikurangi itu ada sedikit instruksi biasa, tapi nggak nyaman misalnya perjalanan dinas dikurangi, kegiatan rapat-rapat, misalnya sehari ada 4 rapat, setiap rapat ada snack, ada makannya, itu kemudian ya sudah kita putuskan sekali saja. Jadi misalnya sehari ada 4 rapat ya snacknya dapat sekali, makannya sekali. Itu ternyata efisiensinya luar biasa. Terus kemudian kami juga berkomunikasi dengan kawan-kawan legislatif untuk kemudian juga ayolah kita ada itikat baik untuk efisiensi. Kemudian mereka juga menjalankan hal yang sama. Alhamdulillah. Masa menang bahwa selama bulan Februari 2025 sampai sekarang pasti Masa Menang mempunyai semacam kesan gitu ya, catatan
meskipun sebelum menjadi bupati kan Mas Hamnang juga berkhidmat di dunia pemerintahan sebagai ketua DPRD ya. Mas, bisa diceritakan Mas, apa sih bedanya ketika Mas Hamnang jadi ketua DPRD dan menjadi bupati? Awalnya saya kira itu tipis-tipis bedanya, tapi ternyata bedanya luar biasa Mas. Luar biasa jauh Mas. Misalnya kita bicara dari segi waktu saja. Ya, waktu Karena kami ini pelayan masyarakat dan pengambil kebijakan, jadi hampir tidak ada waktu liburan. Ya waktu liburan itu ya hanya bagaimana curi-curi waktu gitu. Di sela-sela lah ya. Iya. Yang ngatur-ngatur waktu, karena, pinter-pinter ngatur waktu. Betul, itu karena ya apapun kita juga punya keluarga di sisi lain, manusia biasa, kita juga harus waktu untuk keluarga. Ini yang memang agak yang kemudian yang kedua, karena kami pengambil kebijakan, semua itu benar-benar bertumbuh berawal dari kami, sehingga ya program itu dari kami, dan program yang kami gagas, yang kami buat itu benar-benar akan berdampak dengan masyarakat. Maka kami hati-hati. Kalau di DPRD kan kita hanya mendengarkan usulan pemerintah, mana yang kita setujui, mana tidak kita setujui. Yang menjalankan nanti juga mereka lagi eksekutif. Jadi nomor satu yang paling nyolok waktu ya Mas ya? Yang pertama waktu, kemudian yang kedua bagaimana tanggung jawab itu ya di kami, karena kami pengambil kebijakan, kami yang merencanakan, kami yang mengeksekusi. Jadi program itu benar-benar harus kami pikir dalam-dalam, nggak bisa santai-santai lah begitu. Jadi lebih kompleks ya? Wah luar biasa, kompleksitasnya luar biasa. Iya. Dan tentu memang setiap kebijakan itu nggak bisa 100% menyenangkan warga masyarakat gitu. Dan itu ternyata baru saya rasakan saat menjadi eksekutif. Karena sebuah kebijakan itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi bagaimana kemudian kami berusaha mengakomodir mayoritas sebanyak mungkin kan gitu. Iya. Mas Hamnang di tengah jadwal padat, Mas Hamnang sebagai kepala daerah tentu berbeda dengan ketua DPRD. Betul. Untuk mengkanalisasi itu Mas, kan perlu ada kanalisasi. Apa yang biasa Mas Hamnang lakukan? Biasanya orang kan mungkin kanalisasi lewat olahraga, lewat musik, bahkan ada orang yang kanalisasi lewat mancing. Kalau Mas Hamnang sendiri untuk mengkanalisasi seluruh kesibukan dan waktu itu biasanya melakukan apa? Ya, stress release saya itu ada dua. Olahraga jelas. Kalau olahraga ini kami nggak ada yang fanatik lah. Kalau dulu memang basket, tapi kalau sekarang nggak fanatik. Ada waktu 1 jam 2 jam belajar tenis. Ada waktu 1 jam 2 jam diajak teman-teman pedal. Yang penting berkeringat, olahraga, bergerak. Ada waktu 1 jam lari. Nah, kemudian di sisi lain yang kami agak sering musik Mas Febi. Saya sering nonton Mas Hamnang main musik, nyanyi gitu. Memang itu ya Mas, hobi sejak muda. Iya, tapi fun fact-nya dulu itu saya itu gitaris. Oh gitu. Iya, akhir-akhir ini nyambi nyanyi, walaupun suaranya pas-pasan Mas Febi. Ya untuk stress release aja. Iya benar. Tapi kebetulan kok malah banyak yang ngajak-ngajak collab. Ya udah akhirnya kemudian kami nggak pengen hanya sekedar nyanyi, tapi lagu-lagunya harus kemudian ada yang maknanya dan bisa memberikan pesan pada warga masyarakat. Kayak makanya saya sama Gubang Group bikin Tungani Simbo. Bikin lagu yang penuh makna. Tunganya Simbo itu dalam bahasa Indonesia namanya doa ibu. Ya, bahwa kita ada sukses hari ini salah satunya yang paling kuat adalah karena doa ibu. Maka kemudian kalau kita masih punya ibu harus berbakti sepenuhnya. Kadang ibu itu galak, iya memang. Kadang ibu itu nganyelke, iya. Tapi itu orang tua kita dan doanya itu luar biasa. Nah, kemudian misalnya dengan Cikusi kami bikin Tuhan itu ada. Itu ya. Terus apa lagi Mas yang dirilis lagu Mas selain Tuhan itu ada? Tungani Simbo. Kemudian sama Gubang Pura ada satu lagi Setio. Bagaimana kemudian kita setia dengan pasangan kita yang sudah merintis dari awal sampai dengan ya insya Allah mau memisahkan. Nah di sisi lain kita juga ada collab juga kayak dengan Mbak Woro Widowati itu, tapi hanya cover lagu. Ya cover lagu. Mas, saya lihat Mas Hamnang ini programnya banyak banget. Kalau saya catat itu ada 10 ya. Mulai Jalan Alus, Padang, Banyulancar, pupuk murah, mudah dan insentif, modal usaha 15 juta, bela beli produk
UMKM, ya. gratis berobat, internet gratis, Ya. lingkungan asri, satu desa, satu fasilitas olahraga, Ya. program insentif guru ngaji, guru honorer, Ya. dan seterusnya. Ya. Yang masih menjadi PR di antara 10 ini yang mana, Mas? Jadi realitas itu berbeda dengan perencanaan ternyata. Iya, betul. Karena ternyata anggarannya terbatas, Mas Robi. Itu ya kendalanya ya. Sehingga kemudian kami harus menentukan skala prioritas. Betul. Ya, maka hari ini yang belum bisa kita jalan ada insentif. Insentif itu kami belum bisa jalan. Baru sebagian. Sebagian sudah bisa jalan dengan ADD yang kami pertahankan. Hari ini kan terjadi efisiensi baik di kabupaten, kota maupun di desa. Dana desa tinggal 30%. Tapi kami berkomitmen untuk ADD tetap tidak kita potong. Karena ADD ini yang biasanya untuk insentif yang ada di wilayah RT RW, PKK dan lain sebagainya. Itu yang tidak kita pangkas. Tapi memang secara konsep besarnya kami belum bisa nyentuh sampai dengan marbot, sampai dengan guru ngaji, itu belum bisa menyentuh sampai situ. Jadi, biasanya kami polanya saat ini hanya dengan CSR dari BUMD, sehingga kami ini ada program namanya Sambung Rasa. Kami datang ke wilayah, kami berikan bantuan, kami menyerap aspirasi, kami membuka layanan. Nah itu biasanya kemudian marbot juga kami kumpulkan, kami kasih bantuan. Masih sebatas itu, tapi belum bisa yang insentif sampai bicara misalnya bulanan atau tahunan. Gitu ya Mas. 2027 ini sudah di depan mata lah. Betul, ya, Mas? betul. Dan ini 2026 itu biasanya para kepala daerah membuat satu perencanaan, bikin fokus ya. Dan seterusnya ya. Betul. Kalau boleh saya tahu Mas, di tahun 2027 ya. Itu Mas Hamenang, Mas Bupati lebih kepingin konsentrasi ke arah apa Mas? Nah, setelah kemudian kami berjalan kurang lebih 1 tahun ini, kami lihat di lapangan, kami evaluasi program. Di 2027 kami ingin fokus betul kepada infrastruktur dasar. Jadi bicara bagaimana penyelesaian jalan bolong-bolong, bagaimana kemudian menyediakan lampu di daerah-daerah. Oh ini ya, jalan halus, Padang, Banyulancar ini ya, yang fokus ya? Ya, karena kadang percuma mau program ini itu kalau keluar rumah sekilo terus kemudian jalannya rusak, itu masih itu pun nanti tidak mungkin bisa selesai setahun, tapi minimal kami fokus di situ. Kemudian kami ada beberapa proyek mercusuar, bagaimana kemudian kami menyelesaikan stadion, karena ini yang kemudian menjadi salah satu fasilitas utama olahraga warga masyarakat Klaten. Kemarin jogging track sudah kita launching, dan alhamdulillah sampai hari ini kami luar biasa. Nah ini kami mulai pembenahan fasilitas di tribun dan melengkapi fasilitas untuk pemain, mulai ruang ganti pemain dan lain sebagainya. Nah yang kemudian tidak kalah penting adalah bagaimana kami mengembangkan kawasan Rawa Jombor yang hari ini menjadi salah satu andalan kami. Kami di situ nanti akan ada gambaran besarnya ke depan, sebuah sport center besar. Oh gitu ya? Ya, kawasan 13 hektar yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Selain olahraga, kemudian juga bisa untuk kantong parkir dan juga bisa untuk event-event otomotif. Itu dan pendanaan dari pemerintah daerah ya, Kabupaten Klaten? Ya, bertahap, dan ini kami sedang ke depan akan kita minta tolong barangkali misalnya Kemenpora bisa bantu. Oh gitu ya? Barangkali BUMN bisa bantu. Kami sedang bikin proposal-proposal ini Mas. Tapi di tahap 1 ini karena kita urgent untuk kemudian kantong parkir seperti yang jenengan sebut tadi. Rawa Jombor ini ramai sekali kalau 1 minggu. Oh gitu ya? Banyak bus-bus itu Jawa Tengah ke situ lah, itu macet. Lah maka ini kami sedang tahun ini akan bikin flat track aspal kurang lebih 1,8 hektar yang itu bisa multifungsi. Satu untuk parkir, kemudian yang kedua untuk event-event otomotif. Nah, Agustus ini kita ada satu event otomotif internasional, kita mulai dulu, nanti internasional motocross di situ. Iya. Setelah itu nanti setiap bulan harapan kami di 27 setelah nanti sudah ini bisa terus-terusan. Ada kalender event yang jelas gitu ya? Khusus di kawasan itu. Kawasan itu ya. Mas, ini banyak saya ngobrol dengan beberapa kepala daerah itu. Siap. Satu di antara triknya adalah bagaimana bisa melobi pemerintah pusat untuk mempunyai program di daerahnya. Betul. Jadi ngelobi misalkan kementerian-kementerian itu kan sekarang banyak dana yang terserap ke pemerintah pusat kan. Betul. Nah, apakah hal yang sama juga panjenengan lakukan ini? Sama. Ya kami itu jadi berkolaborasi
dengan kawan-kawan bahkan lintas partai di legislatif. Monggo yang punya channeling dengan teman-teman yang di pusat, teman-teman DPR RI yang bisa membantu ke kementerian, mari. Ya akhirnya alhamdulillah ada kemudian percepatan, ada yang bisa membantu jalan, ada yang bisa membantu UMKM begitu. Nah ini yang kemudian kami jalankan. Kami pun karena alhamdulillah kita ada Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, beliau juga membantu cukup banyak, mulai dari beasiswa sekolah, terus bagaimana kemudian rumah tidak layak huni, BSPS. Nah, tinggal yang kemudian ini kami dorong yang gede-gedenya, Mas. Nah, itu tadi yang yang gede-gedenya ya. Spot center begitu-begitu nanti. Ya. Karena kalau hanya ngandalke APBD nggak mungkin. Nggak kuat ya. Nggak mungkin. Nggak kuat ya. Mas, saya juga banyak ngobrol dengan beberapa kepala daerah di banyak tempat. Itu yang menganggap bahwa mereka ini kepilih di waktu yang tidak tepat. Ya, kepilih di waktu yang tidak tepat. Menarik ini ya. Kenapa? Karena ada pemangkasan transfer, ada situasi global yang tidak baik-baik saja. Betul. Ya kan kita tahu juga kan, dolar juga masih tinggi, betul, harga minyak masih tinggi, betul, ya kan? Nggak jelas kita itu kapan perang di Timur Tengah itu kelar gitu lah. Ya. Nah, menurut Mas Hamenang sendiri, rasan-rasan semacam ini sebenarnya faktual atau gimana sih gitu? Ya boleh dikatakan nggak cuma 100%, 1000% valid. 1000% valid. Ya realitasnya memang situasinya kurang menguntungkan bagi kepala daerah kan begitu. Baik dari sisi pemerintah pusat, baik dari sisi situasi global internasional yang membuat banyak keterbatasan. Tapi di sisi lain ya kita tidak boleh beralasan. Memang rezeki kita menjadi kepala daerah hari ini ya sudah dijalani, dinikmati, paket komplitnya itu gitu. Paket komplitnya ya. Ketiban apesnya gitu. Iya betul. Mas, sepanjang sebagai kepala daerah kan, betul, Mas Hamenang kan selalu berkomunikasi dengan masyarakat lah. Betul. Berkunjung ke sini, dialog ke situ dan betul, seterusnya. Betul. Kalau Mas lihat dari dialog dengan rakyat, dengan masyarakat umum di daerah-daerah itu yang Mas Hamenang bisa tangkap dan bisa rasakan apa, Mas? Yang saya tangkap ketika kemudian kami itu bisa lebih dekat dengan warga itu mereka merasa senang. Walaupun kadang kami belum bisa 100% menyelesaikan masalah mereka, tapi minimal kemudian hari ini kepala daerah bisa lebih dekat dengan warga masyarakat begitu. Kami kan membuat offline dan online istilahnya. Offline-nya kami sambung rosok keliling ke desa-desa itu setiap Rabu. Online-nya adalah kami buat portal namanya Lapor Masbub yang itu cukup mereka WA, sudah terkoneksi dengan semua dinas yang ada di Kabupaten Klaten. Tapi itu memang efektif, Pak? Sangat efektif, luar biasa. Per hari itu ratusan penyampaian aspirasi. Respon ya. Ya. Nah, cuma kan PR berikutnya bagaimana kemudian kami bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Maka kemudian kami kanal-kanal mana yang kemudian bisa kami langsung kerjakan, mana yang harus menunggu perencanaan, mana yang kemudian baru bisa tahun depan. Bahkan ada juga yang karena berkaitan dengan tidak hanya Kabupaten Klaten saja ya berprosesnya agak panjang. Tapi untuk awal tahun pertama saya menjabat ini kebanyakan memang mereka itu berbicara masalah infrastruktur dasar, mesti lapornya masalah jalan rusak, itu kemudian saluran irigasi, begitu. Terus kemudian yang kedua lowongan pekerjaan. Oh gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau lowongan pekerjaan kita juga sudah punya inovasi namanya Sikendi Klaten, Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Industri, sehingga dinas kami bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder. Sehingga kemudian sudah bisa membuat platform, portal yang isinya lowongan pekerjaan, baik ada di Klaten, provinsi maupun pusat. Sekarang kita tambahi lagi menu pelatihan-pelatihan, sehingga harapannya tidak hanya mereka bekerja, tapi menjadi entrepreneur, begitu. Sehingga mereka bisa daftar di situ ikut pelatihan apa. Setelah selesai, ada paket bantuannya, kemudian bisa sesegera mungkin jadi entrepreneur, walaupun kecil-kecilan. Mas, biasanya warga masyarakat, terutama orang Indonesia, betul, ketika bertemu dengan bupati, gubernur, itu tuh selalu punya persepsi bahwa
gubernur, bupati itu datang bawa kasih bantuan. Ya. Betul nggak? Yang Mas rasakan sama nggak seperti betul. itu? Makanya ketika kami kegiatan Sambung Roso itu kami tidak hanya sekedar hadir mendengarkan aspirasi mereka, tapi kami juga membawa berbagai macam paket bantuan yang kami kolaborasikan dengan BUMD, dengan BPJS Tenagakerjaan dan yang lainnya. Selain itu kami juga hadirkan pelayanan yang gratis-gratis itu Mas. Jadi kami hadirkan pelayanan cek kesehatan gratis. Kami hadirkan pelayanan perizinan gratis, UMKM NIB gratis. Begitu itu pokoknya yang pelayanan-pelayanan gratis kami hadirkan di situ. Sehingga warga masyarakat bupati datang itu senang. Dia dapat bantuan, dapat bingkisan sekaligus pelayanan-pelayanan gratis. Memang itulah kebiasaan masyarakat kita kan. Iya, begitu. Mas ini tapi mohon maaf kami tidak memberikan uang begitu enggak. Iya. Okay. Mas, meskipun ini sebenarnya bukan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Siap. Tapi suka tidak suka di wilayah Panjenengan pasti ada dua program yang sekarang banyak jadi sorotan. Yang pertama adalah MBG, ya kan? Iya, betul. Jadi sorotan itu jalan demo, yang kedua adalah Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Kalau Panjenengan melihat itu gimana di wilayah Klaten? Iya. Program ini kan mau tidak mau suka tidak suka ada dan menjadi sorotan tajam. Gimana Mas? Bisa cerita Mas. Dan MBG ini kan beberapa kali di tempat kami juga terjadi keracunan. Lah sialnya ini kan program pemerintah pusat yang tidak terlalu connect awalnya dengan pemerintah kabupaten. Tapi warga masyarakat taunya kan ini ya sebab pemerintah. Kamu yang diajar betul. Tapi kemudian kan ada aturan baru. Akhirnya kepala daerah Forkompimda jadi Satgas Pengawasan. Nah, barulah setelah kemudian kami SK pengawasan ini kami kumpulkan semua SOP harus ini, kalau kemudian terjadi permasalahan kita bersepakat untuk menutup. Barulah kemudian ada sedikit-sedikit perubahan. Ada konektivitas gitu ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena mulai dilibatkan gitu ya. Awalnya nggak sama sekali, jadi kami nggak tahu itu besok mau ada tambahan SPBG di mana, nggak tahu, siapa yang punya nggak tahu, mereka meng-cover berapa nggak tahu, begitu. Kalau ini Mas, Koperasi Desa Merah Putih ini kan kemarin saya ngobrol dengan Pak Bursa Sanubi sebagai ketua APKASI. Beliau bilang sebenarnya kelemahannya dari Koperasi Desa Merah Putih itu harusnya para manajer itu ya berasal dari orang situ. Tetapi kan sekarang itu modelnya diacak. Lalu sebenarnya juga kepala daerah juga tidak banyak dilibatkan di dalam proses. Kalau menurut pengalaman Panjenengan gimana untuk sama? Jadi kalau Kopdes ini kan kalau tidak salah kan memang leading sektornya Agrinas. Kemudian mereka bekerja samanya dengan kawan-kawan Kodim kalau di tempat kami. Nah sehingga kami praktis tidak terlalu paham. Biasanya kami itu dilibatkan ketika ada permasalahan masalah kepemilikan lahan. Nah itu baru kami dilibatkan. Nah kalau boleh usul sebenarnya seperti yang sudah dilakukan Klaten dan terbukti berhasil, kita cukup dorong BUMDes saja sebenarnya. Oh gitu ya. Kalau kami, karena kalau BUMDes itu benar-benar sesuai dengan permasalahan untuk kemudian diselesaikan sekaligus potensi yang ada di wilayah. Kalau Kopdes ini kan seluruh Indonesia bentuk bangunannya sama, jualannya mirip-mirip. Nah ini yang kemudian ya kalau menurut kami ya harus sesuai dengan kondisi yang ada di desa. Yang belum ada apa, yang menjadi potensi apa, harusnya begitu. Bukan kemudian program dari pusat, ya pokoknya paketnya seperti ini, jualannya ini, begitu. Itu nanti susah berkembang Mas kalau begitu, menurut saya. Tapi barangkali pendapat saya salah atau mungkin karena ada pengembangan depan seperti apa. Minimal ada dua program ini, kami berpikir harus kami optimalisasikan begitu Mas. Maka yang kami lakukan next step setelah nanti Kopdes buka, kami dorong mereka akan kita konekkan minimal dengan MBG sehingga mereka jadi suppliernya MBG. SPBG ya. Ya minimal itu yang kemudian ke depan akan kami lakukan sembari melihat nanti seperti apa perkembangan dari program Kopdes ini karena kami juga belum terlalu memahami secara utuhan begitu. Mas, kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta di mana pesawat Panjenengan sudah menunggu. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih sudah Mas Febi. Siap. Ya, sambil kita menuju bandara Tribuners, sambil ngobrol sama Mas Hamenang, ya.
Ini baru pertama kali saya wawancara dalam mobil menuju ke bandara. Oh iya. Kalau wawancara dalam mobilnya sudah sering, tapi ini Menuju ke bandara. Pertama kali. Ya, jadi ini sekaligus ngiras-ngirus, ini pertama kali saya nganter Mas Hamenang. Matur nuwun Mas Febi. Ini dapat cerita bagus. Siap. Dan dalam perjalanan kita bisa ngobrol, Tribuners. Moga-moga kita berharap pemerintah daerah Kabupaten Klaten di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini mampu berinovasi, tetap berinovasi. Ya, harus apapun selalu. yang terjadi, ya seperti Mas Bupati tadi bilang, mengeluh bukan jalan keluar. Ya. Apalagi leparade. Saya Febi Mahendra Putra nanti akan mengantar sampai ke keberangkatan. Siap. Mas Bupati, moga-moga selamat sampai Amin tujuan, ya Allah. melaksanakan Tugas. tugas-tugas Sudah harian. ditunggu rapat paripurna hari ini. Luar biasa. Jadi sudah ditunggu rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klaten. Oke, kita sampai. Tribuners, sekarang saya sudah berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mengantar Mas Bupati, Mas Hamenang. Mas Hamenang, selamat jalan. Matur nuwun saestu Mas Febi. Sukses selalu. Sama-sama. Semoga sukses dalam menjalankan amanah sebagai Amin. Bupati. Terima Jos. kasih, sehat selalu Mas.